bifadlikal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil haqqir rahmanir rahim liridho illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alim, para ustadz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid At-Taqwa dan jajarannya, Bapak Ketua RW dan jajarannya, Bapak Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya kita telah memasuki bulan Zulhijjah atau yang sering disebut bulan haji atau bulan hari raya kurban. Sehingga banyak saudara kita yang sudah berangkat untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah, yang mudah-mudahan diselamatkan dari berangkat sampai kepulangannya ke kampung halaman masing-masing, dimudahkan dalam ibadahnya dan menjadi haji atau hajah yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menutup mata yang terakhir
untuk selamanya Allah berikan kita kesempatan dan kemampuan untuk menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Dikatakan bulan haji karena memang bulan untuk menunaikan ibadah haji hanya ada di bulan Zulhijjah. Dikatakan hari raya kurban karena memang di hari raya Idul Adha itu ada perintah berkurban bagi kita yang mampu. Yang belum mampu, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Allah mampukan. Amin ya robbal alamin. Karena kadang-kadang kurban ini juga aneh. Anehnya, walaupun terlihat secara ekonomi, kelihatannya orang ini orang tidak punya. Ternyata karena punya keinginan yang kuat, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata memang dikembalikan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemampuan kita itu Allah yang memampukan. Maka jangan ragu, jangan bimbang, minta kepada Allah. Kalau dikabulkan, alhamdulillah. Tidak dikabulkan, berarti Allah simpan. Doa itu nanti akan diberikan di saat yang tepat, yang sangat kita membutuhkan. Apakah di alam barzah, apakah saat melewati Shiratal Mustaqim, apakah waktu dikumpulkan di padang mahsyar, ataukah karena kita punya salah yang terbawa sampai akhirat, harus singgah dulu di neraka. Saat itu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Maka Allah yang memberikan kemampuan. Allah mampukan kita. Karena memang sifat manusia itu tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa kecuali semata-mata atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang perlu kita ambil pelajaran bulan ini, bulan untuk mengajarkan kepada diri kita masing-masing tentang keikhlasan, tentang ridhonya seorang hamba kepada Allah, sehingga apapun perintahnya, jangankan berkorban harta benda, nyawa sekalipun siap dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui perjalanan Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ini yang kita ambil pelajaran. Tapi juga jangan hanya kita membanggakan kisah orang-orang terdahulu. Kan kita ini kadang sering membanggakan cerita yang pernah kita dapatkan. Kisah hebatnya orang-orang terdahulu, misalnya pendiri-pendiri bangsa kita. Hebatnya kisah para nabi, para rasul. Hebatnya kisah para raja, para penguasa yang telah terdahulu. Sementara kita terlena tidak pernah membuat tanda tangan, baik untuk agama ataupun untuk masyarakat di sekitar kita. Wah, tanda tangan mah gampang, tinggal coret-coret jadi. Ini maksudnya bukan tanda tangan melalui tulisan. Tanda tangan itu apa yang pernah kita perbuat dengan tangan kita yang ada bukti. Misalnya yang kemarin ikut ngecat masjid. Kan itu tanda tangan. Melalui tangannya dia cat masjid jadi bagus. Ada alhamdulillah saya ikut seneng masjid jadi rapi. Jangan alhamdulillah ikut seneng, ikut bantu. Kan kebanyakan kita ikut senengnya doang. Jangan ikut seneng, gak ada tanda tangannya. Buatlah tanda tangan di lingkungan kita.
Melalui apa? Melalui kedua tangan kita jalan ini jadi rapi. Melalui kedua tangan kita masjid kita jadi rapi. Melalui kedua tangan kita kamar mandi masjid itu jadi bersih. Tidak akan dihinakan orang yang membersihkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ada yang meragukan nih, Pak Ustadz cuman ngomong, loh tanya itu di atas zikir. Itu dari ujung ke ujung, hanya sekarang aja yang bangunan diborong. Yang dulu yang ngaduknya kita, yang ngangkatin adukannya, ngangkatin semen, ngangkat besi. Kalau datang besi yang habim itu malam. Padahal kita siang sudah capek kerja, sudah capek bantuin kerja ngaduk, ngangkatin adukan karena kelasnya kuli kenek. Mau jadi tukang belum bisa. Bahkan sampai sekarang nggak bisa-bisa. Alhamdulillah. Nah, itu ngangkatin adukan. Waktunya istirahat. Kita istirahat tidur, dibangunin, besi turun. Ngangkat besi dari jalan, masukkan ke dalam lumayan jauh. Wah, itu pinggangnya, pundaknya, Masya Allah itu. Itu jarum bisa seminggu. Kan habim itu panjangnya 6 meter itu. Terus kan gede itu. Berat ya jelas namanya besi. Namanya besi. Besi ungkul lagi habim itu kan ungkul besinya. Dalamnya nggak ada bolongnya itu. Nah, jadi ada tanda tangan. Ini yang dimaksud ada tanda tangan. Jadi buatlah tanda tangan. Sehingga di situ ada bekas, maksudnya bekas tangan kita. Melalui tangan kita, lingkungan kita rapi, saluran-saluran air jadi lancar, sampah-sampah bersih. Itu namanya tanda tangan. Itu diajarkan dalam Islam, yang seringkali malah dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian daripada iman. Malah sering dipraktekkan orang-orang di luar negeri. Maka belum lama itu kan rame media sosial, ada artis yang ke Jepang. Wah, dibanding-bandingkan negara kita sama Jepang. Padahal ya jangan dibanding-bandingkan. Ojo dibanding-bandingkan. Apa-apa kalau dibanding-bandingkan ya. Siapapun ya, kita tidak perlu membandingkan. Karena ini jadikan pelajaran untuk pribadi kita masing-masing. Kita benahi diri kita. Kita contoh apa yang telah diteladankan oleh para nabi, oleh para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan cara bertauhidkan Allah. Dalam bertauhidkan Allah, benar-benar kita jadikan hati kita Tuhannya hanya Allah. Tidak ada yang menjadikan satu hal itu madharat atau satu hal itu manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang sekarang ini kan masih banyak kepercayaan kepada hal-hal yang sifatnya klinik. Jadi, wah ini gara-gara ngelihat atau ketemu sama kucing warna hitam, jadi sial. Kan masih banyak yang seperti itu. Gara-gara ngelihat kucing hitam. Kalau begitu mah kucing hitam habisin aja biar nggak ada yang sial. Kalau gara-gara ngelihat kucing hitam jadi sial. Wah ini gara-gara apa lagi? Gara-gara minum kopi. Jadi banyak karena masalah ya. Padahal apa yang menjadikan sesuatu sial atau untung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam hal bertauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan ini diajarkan. Dengan kurban, apa arti daripada kurban? Berasal dari kata qoroba, mendekat.
tujuannya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bulan ini jadikan sebagai bulan di mana kita benar-benar mencintai Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada kesungguhan, ada peningkatan, walaupun sering menyendiri, hatinya tetap disambungkan dengan Allah melalui zikir qalbi. Jadi khulwat. Banyak orang-orang yang dulu, bahkan kalau sekarang ini orang-orang torekoh, sering mengadakan acara khulwat. Khulwat itu menyendiri, gak harus ke dalam goa. Di dalam rumah cari kamar yang kosong, gunakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi tidak harus kita khulwat mengikuti Rasulullah cari goa. Bahayanya nanti kayak Musadek. Begitu keluar dari goa ngaku jadi nabi. Ini kalau semua jadi nabi kan repot. Siapa yang asli, siapa yang bukan kan gitu. Makanya khulwat tidak harus cari tempat yang sunyi, apalagi yang angker, cari goa dan lain sebagainya. Di kamar kita, di rumah kita. Syukur-syukur kalau memang di masjid itu jarang ada orang. Disitulah kita niat khulwat. Sekaligus iktikaf. Karena tujuannya bagaimana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya kalau sudah merasa dekat dengan Allah, kita ada rasa malu? Karena yang sering kali kita lupakan dalam diri kita itu sifat malu kepada Allah. Padahal al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Tapi kadang-kadang rasa malu itu hilang dari diri kita. Seolah-olah Allah itu tidak melihat kita. Seolah-olah Allah itu tidak menyaksikan apa yang kita lakukan. Maka begitu ada rasa amarah, seolah-olah iman kita hilang. Padahal ada tiga hal yang menyelamatkan manusia. Tiga hal yang menyelamatkan ini, yang pertama, tetap beriman kepada Allah, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan sendiri maupun di dalam keadaan rame banyak orang. Di tempat sendiri tidak ada yang menyaksikan, ataupun di tempat umum banyak yang melihat, iman kita tetap terjaga. Loh, ini ternyata kan ya susah. Kadang-kadang kalau kita di rumah sendiri terus kemudian kita ngelihat handphone, berseliweran itu gambar-gambar yang habis. Begitu dilihat di handphone kita ada gambar-gambar yang sur apa yang surur tadi? Sir. Yang ser. Itu kan kalau sekali ngelihat terus kemudian kita lewat begitu saja, itu kan katanya rezeki. Tapi kalau ngelihatnya terusan malah ketagihan, ini kan berarti sudah dosa. Nah, karena nggak ada yang lihat, apalagi kalau istri lagi nggak ada, kan begitu. Pengalaman pribadi saya ceritakan. Jadi sendiri ataupun di tempat umum, imannya, takwanya tetap terjaga. Lalu yang kedua, tetap berlaku adil walaupun dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan senang. Nah, kalau kita ini sedang marah kan kadang-kadang tadi tidak berlaku adil. Maka seorang hakim bila mana dia marah tidak boleh memutuskan hukum. Karena kadang-kadang saat marah itu yang memutuskan hukum tadi bukan diri kita, ya amarah tadi. Sedangkan di dalam amarah itu ada propagandanya, yaitu iblis. Di iblis
yang memang sengaja ingin menjerumuskan kita, ingin selalu membawa kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Yang ketiga, tetap berlaku sederhana dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin, atau dalam keadaan punya ataupun dalam keadaan susah. Tetap sederhana. Nah, sifat manusia, makanya ini saya kasih bocoran. Kalau jadi koruptor nih misalnya, begitu terima duit jangan langsung poya-poya kayak yang kemarin ketangkep, pesta saja di luar negeri. Akhirnya ketahuan duitnya. Kalau pas korupsi pengen nggak ketahuan, duitnya langsung bagi-bagi ke anak yatim, fakir miskin, semuanya dihabiskan. Habis itu tetap hidup sederhana. Insya Allah nggak ketangkep. Insya Allah nggak ketangkep. Ini ngajarin apa? Kalau sudah terlanjur korupsi, kalau enggak jangan. Karena bagaimanapun ya namanya korupsi itu sesuatu yang diharamkan, dilarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ingin dalam kehidupan kita benar-benar dipayungi oleh Allah dengan rahmat. Benar-benar dipayungi oleh Allah dengan kasih sayang. Benar-benar dipayungi oleh Allah dengan kelembutan. Maka apapun yang kita lakukan jangan pernah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah-sunnahnya. Maka kita ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, kita ikuti. Kan kita ini kadang-kadang pengen dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kata Rasulullah, semua umatku akan dapat syafaatku. Semua umatku akan dapat syafaat, kecuali yang tidak mau. Semua umatku akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Ini kira-kira pertanyaannya, kita ini mau atau tidak? Kalau memang kita mau, maka kita ikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jalankan perintah Allah dalam Al-Quran dan kita jalankan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga bulan ini, bulan meningkatnya iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan meningkatnya keikhlasan kita dalam mentaati perintah Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan kesanggupan kita untuk berkurban. Kalau tidak mampu secara materi, maka kita mampu berkurban dengan cara yang lain. Apakah berkurban waktu, berkurban tenaga, berkurban pikiran untuk agama kita, untuk lingkungan kita, untuk masyarakat di sekitar kita, supaya kehidupan kita semakin berkah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga bulan ini Allah jauhkan kita dari segala musibah, bencana, mara bahaya. Dan juga bulan ini Allah angkat segala kesulitan kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah bukakan gerbang rahmat, gerbang rizki, gerbang karunia untuk kita semua, sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadihin niyah walikuli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ul ilailahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin mim malaikatis samawati wal ard malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani Qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ul ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayulillahilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan saudara kita yang sedang sakit, Ibu Ros binti Suhaidin. Semoga Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan dan kesehatan kembali seperti sedia kala, dan juga Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Bil barokah wa syafa'ah wal hidayah wal maghfirah hawalan akhiran li ridho illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, subhanallah, la ilaha illallah. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah ya nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin. Allah Allah nurul yaqin. Allah Allah ya nurul mubin.
bin Allah Allah ya nurul yaqin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah kun fayakun masya Allah. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih wa amiddana bil asrari allati awda'daha ladai. Allahumma ya kathiran nawali wa ya daimal wisali wa ya hasanal fi'ali wa ya rasiqal ibadi ala kulli khairin bin ni'mah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami serahkan jiwa raga kami kepadamu ya Allah. Kami serahkan hidup dan mati kami kepadamu ya Allah. Kami serahkan ruh dan rasa kami kepadamu ya Allah. Kami serahkan hati dan akal kami kepadamu ya Allah. Engkau yang bisa membimbing kami ya Allah. Engkau yang bisa membolak-balikkan hati kami ya Allah. Tetapkan hati kami dalam iman dan Islam kepadamu ya Allah. Tetapkan hati kami dalam bertauhidkan Engkau ya Allah. Tetapkan hati kami untuk selalu cinta kepadamu ya Allah. Cinta kepada Rasul-Mu ya Allah. Cinta kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, kepadamu juga kami serahkan putra-putri kami ya Allah. Kami serahkan keluarga kami ya Allah. Rumah tangga kami ya Allah. Engkau yang bisa menjadikan keluarga kami keluarga yang taat kepadamu ya Allah.
Engkau yang bisa menjadikan putra-putri kami solih dan solihah, ya Allah. Engkau pula yang mampu menjadikan kami keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, ya Allah. Keluarga yang senantiasa menjalankan perintah-Mu, ya Allah. Keluarga yang selalu menjauhi larangan-Mu, ya Allah. Keluarga yang selalu mengikuti tuntunan Rasul-Mu, ya Allah. Ya Allah, angkat segala penyakit lahir maupun batin kami, ya Allah. Angkat segala kesulitan-kesulitan kami, ya Allah. Berikan kami pertolongan dalam iman dan Islam, ya Allah. Berikan kami pertolongan dalam mentaati perintah-perintah-Mu, ya Allah. Berikan kami pertolongan dalam urusan-urusan dunia kami, ya Allah. Dalam urusan akhirat kami juga, ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan, ya Allah, untuk selalu menjadi hamba-Mu seutuhnya, ya Allah. Hamba-Mu yang selalu dalam iman takwa sampai akhir hayat kami, ya Allah. Sampai hembusan napas yang terakhir kami, ya Allah. Sampai kami menutup mata yang terakhir untuk selamanya, ya Allah. Jadikan kami seorang yang husnul khotimah, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Latif, ya Allah ya Allah ya Latif, 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 ya Allah ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Allah 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 ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Allah ya Latif, 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 ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif, ya Allah ya Allah ya Latif. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awalin wal akhirin wa salim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi adada khurufil Qur'an mutamasilatim bi'idni rahman fil baraya kamaujatil hawa'i inda qiraati kalimatil Qur'an min kulli qadari min awalin nuzuli ila akhir zaman wa ghfir lana warhamna wal tuhbina ya ilahana bi kulli salatin min ya raufur rahim. Allahumma baqail iman, Allahumma istikharatil iman, Allahumma khifdil iman, Allahumma nuril iman wa bil quwatil iman wal islam wal ihsan ila akhir zaman. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya Ghafurur Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tentu banyak salah dan khilaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.